Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memulai persekutuan doa kita dengan menyanyikan lagu Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Jiwaku bimbang dan gentar, jiwaku aman dan lega. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Sungguh indah saat yang teduh, di mana kami boleh menghadap tahta Bapa. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur sebab kami boleh mengalami lagi keindahan saat teduh kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami bersama boleh menghadap tahta-Mu ya Bapa, menaikkan doa-doa kami, mendengarkan suara-Mu yang memberikan kepada kami senantiasa kekuatan yang baru, mengingatkan kami akan banyak sekali keindahan-keindahan di dalam kehidupan kami ketika kami merasakan penjagaan Tuhan, ketika kami mengalami pertolongan-pertolongan-Mu secara nyata. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa lewat hamba-Mu ini. Curahkan Roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk dapat mengerti dan memperoleh kekuatan dari firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan doa pagi, saat teduh ya, apa yang disiapkan di dalam buku saat teduh, maka pada pagi hari ini tema kita tentang Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga. Dari kita ambil firman Tuhan Mazmur 121 ya, firman Tuhan yang akan menuntun diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika membaca bagian ini, saya membayangkan pemazmur ini seorang diri. Seorang diri di tengah-tengah alam yang bergunung-gunung, ada lembah mungkin, dan dalam keadaan yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan. Tidak ada seorang pun di sekitar dia. Tidak ada teman, tidak ada sahabat yang dia bisa harapkan untuk menolong dia, membantu dia dari ancaman yang sedang dia hadapi, dari musuh yang sedang dia hadapi. Tetapi pemazmur tidak takut. Dia mempunyai kekuatan bahwa ada Tuhan yang menjaga dia, yang menolong dia.
Mengapa sampai dia mampu membuat pengakuan, membuat pernyataan seperti yang ada di dalam puisi ini, di dalam nyanyian ini? Saya percaya sebab dia telah mengalami banyak. Dia sudah melihat banyak sekali bukti. Ketika dia sendiri, ketika dia terancam, tidak ada siapapun yang bisa menolong dia, maka dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ada pertolongan yang dia peroleh. Dari siapa? Dia tahu pasti itu dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami pengalaman yang buat saya luar biasa tentang pertolongan Tuhan, tentang penjagaan Tuhan. Saudara-saudara, sekian puluh tahun yang lalu, saya dan suami dengan keluarga pergi mengunjungi adik saya di Amerika. Pada waktu itu, adik saya bertemu dengan kami dan dia tidak bisa libur, ya, dia harus tetap bekerja. Jadi ketika siang hari, pagi hari sebelum dia bekerja shift 2. Jadi mulai dari jam 3 sore. Pagi hari dia mengantar kami, sore dia pergi, kami antar dia pergi bekerja. Mobil kami pakai untuk jalan-jalan sendiri. Malam hari dia selesai jam 11 malam. Nah, biasanya kami akan jemput. Saudara-saudara, rupanya mobil yang kami biasa bawa ini ada masalah. Ya, ada masalah dengan dia punya, kalau saya tidak salah pada waktu itu dengan dia punya oli. Ya, jadi olinya itu tidak sesuai dengan seharusnya untuk mobil itu. Jadi bisa tiba-tiba mobil ini tengah jalan tuh dia mogok, mati mesin. Nah, tapi beberapa kali kami pakai lancar, tidak ada masalah, ya. Nah, pada satu malam kami pergi menjemput dia. Tempat dia bekerja itu agak di luar kota, jadi kami harus melewati kebun-kebun dan tempat yang gelap. Ya, bahkan ada satu tempat di mana kami melewati terowongan yang sangat gelap. Saudara-saudara, pada waktu starter kita jalan, ya masih mulus. Tetapi di tengah jalan, begitu kami melewati terowongan, mobil itu tiba-tiba dia berhenti. Ya. Dan daerah sekitar itu, saudara-saudara, gelap sekali, tidak ada lampu. Kalau kita di Indonesia, saudara-saudara, ya, di mana-mana tuh di kebun-kebun juga kita masih ketemu ada rumah, ya, ada rumah-rumah penduduk. Ini sama sekali tidak ada, saudara-saudara. Ya, jadi suami saya cuma berbekal senter yang ada di lampu senter di mobil, senter yang kecil. Suami saya mengeluarkan satu benda yang kecil sekali, plastik, ya. Adik saya bilang kalau dia ada sesuatu, coba buka mesin dan coba lihat, dikorek dengan itu, ada bagian yang harus dikorek dengan plastik itu. Jadi suami saya kemudian turun, ya, dibuka kap mesin dan dia coba korek. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika dia lagi korek, plastik itu jatuh di tengah-tengah rumput yang tebal, ya. Dan pada waktu itu sedang musim dingin, jadi rumput itu basah. Saudara-saudara, dia lagi bingung cari itu. Dan kami sudah cukup lama di situ. Aduh, apa yang akan terjadi ini? Tidak ada pertolongan sama sekali. Dan beda dengan di Indonesia, ramai sekali. Di sana, saudara-saudara, jarang mobil yang lewat itu, jarang sekali. Tapi tiba-tiba, saudara-saudara, ada mobil yang datang. Ya, dia menyorot dan kemudian dia melewati kami. Ya, wah, tadinya masih ada harapan, ya, karena ada lampu. Tapi dia melewati kami dan terus, ya, sudah tidak ada lampu lagi. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tidak sampai 1 menit, ada mobil dari sana, dia kembali dan dia berhenti di samping kami. Dia berhenti, bukan di sampingnya, di depan. Dia balik arah lagi dan dia kemudian sorot lampu kami, mobil kami. Dia turun dan dia tanya, ya, ternyata orang kulit putih. Dia tanya, ada yang bisa dia bantu?
Kemudian suami saya jelaskan ke dia, dan dia cari yang dia menolong sampai mobil kami bisa di starter lagi. Luar biasa. Kita sering kali dengar ya bahwa orang-orang dari kalangan mereka itu adalah orang-orang yang ya nggak peduli, mereka tidak mau tahu dengan urusan orang lain katanya, apalagi mereka lihat kami orang Asia ya. Tetapi saudara-saudara, dia kembali dan dia katakan, "Sir, apakah kamu mau saya tolong sampai pergi ke tempat yang kamu tuju?" Kami mengatakan terima kasih banyak karena tidak jauh lagi tempat yang akan kami tuju dan mesin sudah bisa berjalan. Dia kemudian pamit, kami tidak tahu siapa itu. Tetapi buat kami, dia adalah malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menolong kami tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam kehidupan kita banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan yang tepat datang tepat pada waktunya ketika kita membutuhkannya. Tetapi kita seringkali masih ragu, masih terus takut. Kenapa? Karena apa yang kita alami itu seringkali kita lupakan. Saudara-saudara, satu hal yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah membuat puisi. Puisi yang bukan hanya mengingatkan dirinya sendiri tentang pertolongan Tuhan itu, tetapi mengingatkan kita semua. Mengingatkan para pembaca sekarang ini ribuan tahun yang membaca apa yang dia hasilkan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada cara untuk mengingat pertolongan Tuhan. Menceritakan ulang, memberikan itu dalam bentuk kesaksian, mungkin kepada orang lain, tetapi bisa kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara juga untuk merekam, selain kita menulis seperti ini, tetapi juga mengucapkan di dalam doa-doa kita. Maka kita akan terus mengingat pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan menjaga kita, menolong kita tepat pada waktunya, sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang tidak terus-menerus di dalam ketakutan. Ya mungkin ada di antara kita juga yang sedang di dalam pergumulan yang berat. Jangan takut. Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita setiap saat, tidak pernah lengah. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, sebab kali ini kami boleh lagi membaca kesaksian dari hamba-Mu, pemazmur yang mengalami pertolongan Tuhan. Mengingatkan kami lagi bahwa Tuhan menolong kami, bukan hanya pemazmur. Tuhan menjaga kami. Sebab itu, di dalam segala keadaan kami mau mempercayakan diri kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami mau mempercayakan kehidupan kami mempercayakan keluarga kami mempercayakan masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan selalu ada di sana. Tuhan menjaga kami, menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan terima kasih kami menaikkan permohonan-permohonan kami ini untuk penjagaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Selamat menikmati akhir minggu saudara-saudara. Tuhan menjaga dan menolong kita. Amin.